Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dharma Maulana. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Aji Dharma Maulana, dan Mbah Hendris, Febrian Fadila Rizky, dan juga Farah Syabana untuk menjelaskan diskusi kami yang berjudul Identification Domino Effect of Geothermal Disaster Case Study, Precursor of New Crater, Dieng Batu Wonosobo Central Java Base, on the geological control, CO2 distribution, representation of the gravitational force, and magnetic signature. Okay, without any further ado, let's get started. Di sini adalah biografi singkat dari saya, di mana saya pernah melakukan working experience di Lenigas, kemudian di PT Gagil, dan juga 2 kali menjabat sebagai asisten laboratorium analisis juga geoelectric. Oke, langsung masuk pada pembahasan. Kita mengetahui bahwa dia merupakan suatu blok atau kompleks yang memiliki aktivitas vulkanisme yang sangat tinggi. Nah, di situ adanya urgensi yang sangat tinggi untuk mitigasi, di mana magmatik fluid magmatik itu cenderung ingin bergerak ke atas karena low pressure yang ada di permukaan dan juga high pressure yang ada di bawah permukaan. Oleh karena itu, kemungkinannya fluid magmatik itu bisa saja sampai ke permukaan dan menyebabkan suatu bencana, baik bencana vulkanisme ataupun bencana gas beracun. Oleh karena itu, pada paper penelitian ini, saya penelitian menggunakan gravitasi, magnetik, dan juga analisa morfologi untuk mengetahui efek domino dari kawasan geotermal, seperti gas beracun. Nah, dasar teori yang saya gunakan adalah ada beberapa. Yang pertama adalah menggunakan metode magnetik, di mana di sini berguna untuk mengetahui sebaran susceptibilitas berdasarkan induksi magnetik yang diberikan oleh batuan. Kemudian menggunakan gravitasi, di mana sebaran densitas gravitasi tersebut akan memiliki respon gravitasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebaran gravitasi akan merepresentasikan densitas. Kemudian saya juga menggunakan sebuah filter, yaitu filter reduce to pole, untuk mengetahui posisi anomali yang sebenarnya pada data magnetik, dan juga upward continuation untuk mengetahui sebaran anomali yang lebih regional, seperti itu. Dan juga menggunakan filter derivatif untuk mengetahui fasa dari sebuah data, baik itu fasa morfologi ataupun fasa dari sebuah anomali magnetik maupun gravitasi, seperti itu. Kemudian ini adalah data dan juga metodologinya. Yang pertama, pada daerah yang berwarna hijau atau titik benua hijau merupakan daerah titik akuisisi data magnetik, sedangkan pada daerah yang berwarna merah merupakan akuisisi data gravitasi, di mana total data magnetik tersebut memiliki total titik itu sekitar 560 data, sedangkan pada gravitasi sekitar 200 data. Di mana untuk spasinya, gravitasi itu memiliki spasinya 200 meter, sedangkan untuk magnetik, spasi antar lintasan 200 meter, dengan spasi antar titiknya itu 100 meter. Kemudian adalah flow yang saya gunakan, di mana awalnya saya melakukan sebuah akuisisi gravitasi dan magnetik, dan kemudian saya melakukan pengolahan maupun gravitasi dan magnetik menggunakan reduksi-reduksi, seperti mungkin reduksi IGRF atau magnetik yang tidak dibutuhkan, dan juga reduksi gravitasi yang tidak dibutuhkan, seperti misalnya ketinggian dan juga massa batuan yang berlebih. Setelah melakukan reduksi tersebut, saya melakukan pengolahan CO2 distribution berdasarkan data PVMBG daerah setempat, yaitu Dieng, dan kemudian melakukan analisa morfologi, di mana analisa morfologi ini saya melakukan filter derivatif untuk mengetahui fasa dari morfologi, dan juga filter total horizon derivatif untuk mengetahui slope atau kemiringan atau kelerengan dari daerah penelitian, yang mana nantinya akan dilakukan integrasi analisa dari beberapa filter tersebut untuk mengetahui zona referensi mitigasi yang paling berbahaya akan adanya bencana CO2 atau gas beracun daerah penelitian, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah hasilnya, di mana pada paling kiri merupakan hasil area identifikasi delineasi atau lineament, atau menggunakan fault value density, di mana masing-masing kelurusan itu diinterpretasikan sebagai sebuah kelurusan yang disebabkan karena adanya fault dan fracture. Nah, oleh karena itu mendapatkan suatu density dari fault dan fracture, di mana yang berwarna putih pada peta tersebut itu diinterpretasikan sebagai area yang memiliki high fracture. Kemudian pada peta yang tengah yang ditunjukkan dengan A dan B atau huruf A dan B itu menunjukkan satu daerah yang memiliki landai atau kelandaian yang paling rendah, di mana ketika kita melihat fasa dari topografinya merupakan suatu cekungan tertutup atau daerah yang low fasa. Nah, low fasa ini menggambarkan suatu cekungan seperti itu, sehingga ketika diinterpretasi di gabungan, kemungkinannya pada daerah A dan B ini merupakan daerah yang landai yang merupakan fasa tertutup seperti itu, yang nantinya
menjadi potensi tempat akumulasi gas-gas beracun seperti CO2 ataupun yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk analisa yang berikutnya saya menggunakan gravitasi dan juga magnetik, di mana pada bagian kiri merupakan analisa magnetik yang awalnya RTP, kemudian saya lakukan upward continuation, di mana kemudian saya lakukan field derivatif untuk motivasi dari anomali. Ya. Nah, dari field derivatif tersebut mendapatkan satu kelurusan anomali magnetik, yaitu berarah tenggara barat laut, di mana itu saya interpretasikan sebagai sebuah sesar yang memotong kawah Sileri hingga Telaga Merdada, dan juga ada juga memotong pada kawah pagar kandang. Di sini dapat dilihat bahwa daerah yang ada titik besar atau yang berwarna biru itu adalah Telaga Merdada, yang kemudian ada sesar berwarna merah itu memotong kawah Sileri, dan juga pada ke arah timur laut itu ditunjukkan adanya Telaga pagar kandang seperti itu. Kemudian untuk analisa gravitasinya juga sama, saya melakukan delineasi menggunakan field derivatif, di mana juga mendapatkan suatu kesimpulan yang sama bahwa terdapat suatu sesar yang diindikasikan menggunakan field derivatif, yaitu low gravitasi, yang memotong antara kawah Sileri dengan Telaga Merdada, dan juga ada beberapa yang berarah barat timur yang memotong pada utara dari pagar kandang seperti itu. Kemudian saya juga melakukan analisa sebaran CO2, di mana yang pertama pada peta sebelah kiri merupakan peta sebaran konsentrasi CO2. Yang berwarna coklat merupakan cenderung yang memiliki high CO2 atau daerah yang memiliki konsentrasi CO2 yang tinggi. Sedangkan pada peta yang sebelah kanan merupakan sebaran titik-titik pengambilan sampel CO2, di mana dari titik tersebut saya melakukan interpolasi atau melakukan looping untuk melakukan pembobotan, di mana hasilnya tersebut adalah suatu peta densitas dari titik-titik sebaran CO2. Nah, saya interpretasikan sebagai sebaran fracture karena CO2 seperti itu. Nah, di sini diinterpretasikan bahwa pada daerah yang barat laut tersebut memiliki fracture yang lebih tinggi pada daerah tenggara. Namun CO2-nya itu lebih tinggi daerah tenggara. Berarti kesimpulannya adalah fracture yang pada daerah tenggara itu lebih sedikit, namun lebih geometrinya lebih besar daripada daerah barat laut, yang menyebabkan konsentrasi CO2 akan menjadi lebih tinggi seperti itu. Kemudian dilakukan serangkaian integrasi analisa ya, dari CO2, dari magnetik, dan juga gravitasi, dan juga dari morfologi. Di mana daerah yang berwarna biru kecil di sini merupakan daerah low magnetiknya, yang merupakan area kemungkinan zona sesarnya, yang bakal bisa menjadi permeabilitas sekunder untuk mengalirkan fluida ke atas atau ke permukaan. Sedangkan pada daerah yang berwarna merah atau garis titik merah itu adalah CO2-nya, high CO2. Nah, diindikasikan area tersebut dapat mengeluarkan CO2 dari bawah permukaan. Kemudian area yang berwarna hijau dan juga biru yang merata itu merupakan area cekungan tertutupnya, sehingga kemungkinannya adalah permeabilitas sekunder yang digambar oleh magnetik merupakan bisa memfasilitasi fluida magma atau fluida permukaan yang bersifat beracun tersebut untuk keluar ke permukaan, yang nantinya akan berkumpul pada zona-zona tertutup tersebut. Nah, zona cekungan tertutup tersebut direpresentasikan oleh model 3D ini, di mana area merah adalah area yang memiliki risiko paling tinggi, daerah-daerah yang rawan akan bencana-bencana gas CO2 seperti itu, di mana cekungan tertutup tersebut ternyata bawahnya terdapat sesar atau zona permeabilitas yang tinggi. Nah, nantinya kemungkinan zona permeabilitas tersebut akan mengeluarkan suatu gas-gas beracun yang totalnya adalah dari kawah Sileri seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya adalah pada analisa morfologi terdapat dua area, yaitu A dan B, di mana area A dan B tersebut diinterpretasikan sebagai potensi tempat berkumpulnya gas-gas berat untuk gas-gas berat seperti itu. Kemudian untuk low gravity dan juga low magnetic merupakan area yang merepresentasikan suatu hancuran akibat adanya sesar yang melewati daerah penelitian. Kemudian untuk pada CO2-nya, high CO2 diinterpretasikan sebagai zona yang paling berbahaya atau zona yang memiliki kandungan gas yang pekat. Kemudian untuk yang low-nya berarti yang lebih aman. Kemudian area A pada model 3 tadi merupakan area yang diinterpretasikan sebagai area akumulasi terdapatnya gas-gas beracun paling banyak. Karena apa? Karena adanya sesar yang melalui daerah tersebut, kemudian CO2-nya juga tinggi, dan juga areanya merupakan cukang tertutup yang seperti mangkok seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Ini adalah daftar pustakanya. Baik, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.